Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah ke baginda alam insan teladan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya di yaumil akhir. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki saum yang ke-22 dan kajian Ramadan yang ke-12. Alhamdulillah, kita ada 14 penceramah. Hari ini kita memasuki kajian yang ke-12. Mudah-mudahan semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dan berkenan hadir guru kita semua, Dr. Kiai Haji Aib Ja'far Shodiq MSI VSD, yang insya Allah akan mengisi topik Ramadan bulan berbagi atau Ramadan Sahrus Saho, bulan kedermawanan, yang insya Allah akan kita simak bagaimana pemberdayaan zakat mampu dimaksimalkan sebagai wujud syukur menggapai keberkahan perusahaan. Sebelumnya nanti akan ada pengantar dari Bapak Haji Joni Purwantoro selaku Ketua UPJ Basnas Telkom Pusat. Oleh karena itu mari kita niatkan iktikaf serta ta'lim agar kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar senantiasa kajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak Joni Purwantoro dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, panutan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati manajemen Direk 3 dan para senior leader yang hadir di forum ini. Yang kami hormati pengurus MTTG, Ketua DKM Pak Haji Mana, Pak Dadan. Kemudian Ustadz yang kami hormati Ustadz Dr. Aib Ja'far Shodiq MSI SD. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas kehadirannya. Beliau adalah guru kami juga yang biasa ngisi di masjid komplek kami di Arsa Manik Endah. Alhamdulillah. Izinkan saya menyampaikan amanah dari panitia untuk memberikan kata sambutan yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini materi yang akan disampaikan oleh Ustadz
Kiai Haji Ayub Jafar Shodiq adalah Ramadan bulan berbagi, pemberdayaan zakat sebagai wujud syukur menggapai keberkahan perusahaan. Ustadz mohon izin memberikan sedikit pengantar karena ini terkait dengan zakat. Izin barangkali sedikit informasi sekilas tentang instrumen zakat yang ada di Telkom. Dan alhamdulillah sejak 2022 kami UPZ Basnas Telkom ini sudah merapat ke Basnas, sehingga alhamdulillah dibimbing langsung oleh Basnas Pusat, dan alhamdulillah kita juga sudah membuat RKAT resmi secara rutin setiap tahun, yang alhamdulillah perkembangan dari tahun 2022 sampai 2023 untuk jumlah muzaki sampai saat ini alhamdulillah sejumlah 1.307 muzaki, dan nominal total untuk terhitung Maret ya hari ini tadi ada laporan yang kami terima, alhamdulillah kami terima sejumlah 513.682.000 rupiah. Jazakumullah khair kepada para muzaki yang telah menjadi muzaki di UPZ Basnas Telkom. Dan alhamdulillah program-program yang sudah kami buat juga menginduk ke program Basnas Pusat. Di antaranya ada program pendidikan, program kesehatan, ekonomi, kemudian juga kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Dan alhamdulillah kita UPZ Basnas Telkom Ustaz dan teman-teman semuanya ada di regional 1 sampai 7, jadi nasional pengelolaannya. Dan totali yang kami kelola tahun 2023 alhamdulillah terkumpul sejumlah 5, sekian miliar. Dan alhamdulillah juga sudah terdistribusi dari beberapa program. Yang salah satu program yang kami unggulkan diantaranya adalah program pemberdayaan ekonomi, namanya Kampung Akhlak Telkom, ada di Sidoarjo, ada di Lembang, dan di Yogyakarta. Juga kami ada program kesehatan, operasi stunting, kemudian juga operasi katarak, dan juga beasiswa ke adik-adik kita di Telu dengan YPT. Dan juga tidak lupa kita juga bersinergi dengan YPT, dan semuanya juga kita bersinergi dengan inner circle kita. Ada YPT, ada P2Tel, dan kita bermitra strategis dengan MTTG yang di Tirek Jabar ini dikomandani oleh Ustadz Dadan. Dan alhamdulillah Ustadz, mudah-mudahan dengan materi pada siang hari ini mungkin panitia akan memberikan tausiah kepada pengurus UPZ juga ya, pada khususnya ya, dan terutama juga buat semua jamaah muslim karyawan Telkom. Dan insyaallah terakhir barangkali info dari kami bahwa sebagai seorang muslim profesional menunaikan zakat merupakan bagian dari core value akhlak. Terrealisasinya nilai-nilai muslim salah satunya adalah menunjukkan kepedulian sosial dengan cara mengeluarkan zakat. Dan salah satu hadis yang mungkin bisa kami share di sini sebelum materi Ustadz, hartamu adalah yang kau infakkan, adapun yang kau simpan adalah harta ahli warismu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita infakkan, kita sodakohkan, kita zakatkan. Dan harta yang tersisa di kita itu sebetulnya bukan harta kita. Dan insyaallah kami UPZ Basnas Telkom siap untuk menerima zakat dari Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah mudah-mudahan bisa kami salurkan ke 8 asnaf yang sesuai apa yang disyariatkan. Dan kepada Ustadz Ayub Jafar Shodiq mohon barangkali bimbingan juga materi yang akan disampaikan beliau. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah, bulan berbagi, yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini mari kita tunggu. Yang belum berzakat silahkan buka di diarium, klik jari kalian teman-teman sekalian untuk bisa mendaftarkan menjadi muzaki UPZ Basnas Telkom. Akhirul kalam yang saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ayub Ja'far Shodiq MSc PhD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, berlanjut dengan kajian Ramadan, kajian yang luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatas sanatin. Siapa orang yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah catat setiap langkahnya bagaikan ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita dari ruangan ke masjid ini, sejumlah itulah pahala yang disiapkan oleh Allah. Semoga Allah terima saum kita, semoga Allah terima qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Hari ini kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dianalogikan dengan sebuah pertandingan, 10 hari pertama adalah babak penyisihan, peserta banyak. Dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Di 10 hari pertama, di mana-mana semarak dengan ibadah di bulan yang penuh berkah. Masuk ke 10 hari kedua, itulah babak semifinal. Masjid-masjid mulai ada kemajuan, yang maju sopnya ke depan karena jamaah berkurang. Jamaah semakin meluber, bukan masjidnya penuh, tapi mereka sholat di rumah masing-masing. Masuk ke 10 hari ketiga, inilah babak final, babak penentu, di mana di 10 hari terakhir ini Allah siapkan reward, Allah siapkan sebuah medali terbaik. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ibadah di malam itu nilai pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Semoga kita berkesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Al-Mukarramun, Ketua DKM beserta jajaran yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah, segenap pimpinan keluarga besar PT Telkom yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah, karyawan, karyawati dari atasan sampai bawahan yang sama-sama hadir,
keluarga besar Telkom yang saya hormati, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih main HP semoga punya kuota ya. Kemarin di Ciamis lagi ngaji main HP mati ya, habis baterai, HP-nya yang mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kali ini menarik sekali, memperlihatkan betapa luar biasanya Ramadan, karena Ramadan itu adalah raja dari setiap bulan. Kalau kita ke hutan, di hutan ada yang namanya raja hutan. Kalau di sebuah negara ada yang namanya presiden atau sebuah raja, seorang raja. Ternyata hari ada rajanya, bulan ada rajanya, malaikat ada rajanya, Rasul dan Nabi pun ada rajanya. Asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dari 124.000 nabi, 114 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui pemimpinnya, rajanya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap hari ada rajanya, disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Dari setiap bulan ada rajanya yang disebut dengan Sayyidus Suhur, yaitu bulan Ramadan. Dari setiap malaikat, entah berapa miliar, entah berapa triliun malaikat, saya kira lebih dari 271 triliun. Karena kalau 271 itu kan kasus korupsi kemarin. Ini lebih dari itu, karena setiap tetes air hujan di situ ada malaikat rahmat. Setiap daun yang bergoyang di situ ada malaikat, masya Allah. Pemimpin dari seluruh para malaikat, ada rajanya Sayyidul Malaika, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa semua menjadi raja di situ? Karena ada Al-Quran. Al-Quran pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Jibril yang membawa Al-Quran berubah menjadi Sayyidul Malaika. Malam di mana turunnya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bulan di mana turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Ramadan berubah menjadi raja dari setiap bulan. Ayat pertama kali turun 5 ayat surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pada malam Jumat. Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad, beliau menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Maka hari ini kalau kita ingin menjadi raja, kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja, kita sebagai pejabat, kita sebagai pengusaha, sebagai apapun, kalau ingin dirajakan oleh Allah, kuncinya jadikan Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupannya, pedoman dalam hidupnya, Al-Quran akan mendorong kita untuk masuk ke surga Allah. Menarik sekali, di dalam Al-Quran ada ayat yang diulang-ulang tak pernah terpisahkan, yaitu masalah sholat dan masalah zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau Bapak perhatikan tiap sholat di depan mimbar itu ada ayatnya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, bukan merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Itu salah, itu mana? Berkali-kali diulang ayat itu. Kenapa? Karena antara sholat dan zakat adalah penentu pondasi dalam agama kita. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Allah, agama Islam ini dibangun dengan 5 pondasi. Maka salah satu dari pondasi itu hilang, bangunan itu akan pincang, bangunan itu akan roboh. Apa saja 5 pondasi itu? Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ikrar, pembuktian kita bahwa kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah.
Rasul Muhammad adalah utusan Allah, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita menerima seluruh larangan Allah, menerima seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhkan dalam kehidupan kita. Syahadat yang pertama. Yang kedua, salat. Salat adalah merupakan inti dari ibadah kita. As-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau dianalogikan dengan huruf, salat itu angka 1, ibadah lain angka 0. Kita rajin bersedekah, kita rajin umroh, kita baik kepada teman, tanpa salat bagaikan 0 berjejer 3 biji, tanpa angka 1 nilainya 0. Tambah salat 0,3 ditambah 1 nilainya 1000, 0,4 ditambah 1 nilainya 10.000. Ini salat. Kemudian saum. Saum adalah bukti kemakrifatan kita kepada Allah, bukti kemampuan kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Makanya esensi dari saum adalah bukti keimanan kita. Al-Baqarah ayat 183, yang diundang untuk melaksanakan ibadah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, tanpa iman tidak mungkin kita saum. Saum karena atasan, saum karena teman, saum karena keluarga, saum karena sahabat. Banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan mereka, tapi saum karena iman. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kita berada, di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah. Yang tahu kita saum atau tidak hanya kita dan Allah. Ini yang hadir insya Allah semuanya saum, amin. Kenapa? Kita punya iman. Padahal gampang kita pura-pura saum. Mungkin di rumah tidak makan, di jalan tergoda kita untuk minum dan makan. Teman bisa kita bohongi, sahabat bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Itulah bagaimana pentingnya saum dalam kehidupan kita untuk mampu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Kemudian zakat. Kenapa perlu ada zakat? Di penghujung Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Disampaikan oleh Rasul bahwasanya zakat fitrah itu adalah tuhratan lisaimi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan orang yang saum, menyempurnakan ibadah saum, wa tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Kenapa zakat fitrah menyucikan orang-orang yang saum? Mungkin saum kita masih biasa-biasa saja, Pak. Disebut dengan saumul am. Baru saum dari makan dan minum, sementara lisan kita tidak saum, telinga kita tidak saum, mata kita tidak saum. Padahal Allah memerintahkan melalui sabda Nabi, fa in sumta falyasum sam'uka wa basaruka wal lisanuka anil kadibi wal ma'as. Apabila kalian saum, saum pula matamu, saum pula telingamu, saum pula lisanmu anil kadibi wal ma'as, dari perkataan dusta dan maksiat kepada Allah. Kalau ada kekurangan-kekurangan dalam saum kita, dibersihkan oleh zakat. Ini zakat fitrah khusus untuk bulan Ramadan. Untuk di luar Ramadan, zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini tidak mengenal nisab. Yang penting sudah ada ruh di jasad kita. Bahkan menurut Imam Syafi'i, apabila sang bayi sudah berusia 4 bulan dalam kandungan, walaupun terlahir dalam keadaan meninggal, itu harus diberikan zakat fitrahnya. Pendapat Imam Hambali, kalau terlahirnya menjelang terbenamnya matahari di ujung Ramadan, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada nisabnya. Yang penting terlahir ke muka bumi ada ruhnya, maka berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal ini berkaitan dengan penghasilan kita. Kita sebagai pedagang, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerja, di situ ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Kenapa harus dikeluarkan zakat itu? Karena zakat adalah sebagai bentuk tuhratan, pembersih. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah menyampaikan, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tujakihim. Allah memerintahkan untuk mengambil sedekah di antara harta kita sebagai bentuk zakat untuk membersihkan harta kita. Dalam diri kita perlu dibersihkan.
Kita bekerja sehari-hari, beraktivitas, badan kita capek, berkeringat, kita perlu mandi agar tubuh kita menjadi segar dan sehat. Ternyata harta kita juga perlu dibersihkan dengan zakat. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau kita tidak mengeluarkannya, Allah akan memaksa untuk mengeluarkannya. Makanya kalau hari ini olahraga baik, pola makan baik, pola hidup baik, pola pikir baik, tapi sakit datang kepada kita, jangan-jangan kita kurang sedekah, jangan-jangan kita tidak mengeluarkan zakat dengan sempurna, karena di situ ada hak orang lain yang harus dipaksa oleh Allah diambil melalui sakit yang datang kepada kita atau melalui musibah yang datang kepada kita. Naudzubillah. Makanya betapa wajibnya, betapa pentingnya kita mengeluarkan zakat. Zakat itu bisa dimaknai dengan makna at-tahuru, untuk membersihkan. Dengan zakat bersih harta kita, bersih jiwa raga kita. Yang kedua, zakat itu dimaknai dengan al-barakatuh, memiliki keberkahan. Dengan kita mengeluarkan zakat, Allah akan berikan keberkahan dalam harta kita. Kemudian yang ketiga, zakat itu bermakna an-namu, artinya menumbuhkan, bertumbuh terus. Kenapa? Karena dengan sedekah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, rizki itu bertambah, bertambah dan bertambah. La yanqusu malun bis sadaqah, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, justru dengan sedekah harta kita akan bertambah, bertambah dan bertambah. Oleh sebab itu, di dalam diri kita ada hak orang lain, mari kita keluarkan zakat. Mengeluarkan zakat yang terbaik adalah kita mempergunakan fasilitas penyelenggara zakat. Makanya di negara kita ada yang namanya Bajnas, Badan Zakat Nasional. Kalau di Telkom tadi ada UPJ, Unit Pengembangan Zakat. Apa manfaatnya? Perlu ada lembaga seperti itu. Kalau dulu di zaman Rasul namanya Baitul Mal wal Tamwil. Di situ pun berperan sebagai penyalur pendistribusi zakat. Manfaat ada UPJ, ada badan lembaga zakat. Yang pertama, dengan lembaga itu zakat yang kita berikan akan bersifat produktif, bukan konsumtif. Zakat yang bersifat produktif itu akan membentuk mustahik-mustahik zakat yang hari ini sebagai mustahik nanti berubah menjadi muzaki. Kalau secara langsung kita berikan, kelemahannya adalah orang itu akan selalu menjadi mustahik, konsumtif, tidak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat melalui UPJ, melalui pengelola zakat yang profesional dan amanah adalah insya Allah dengan adanya pengelolaan yang baik, penerimanya itu akan merata karena terdata dengan baik. Jadi Kang Haji Agus bersedekah, Kang Haji Ahmad bersedekah, tentu mengeluarkan sedekah itu tidak akan diberikan kepada orang yang sama, karena melalui UPJ ada data yang akurat, mana saja yang berhak menerima, sehingga yang menerima itu tidak numpuk di satu orang tapi merata. Semua yang berhak menerima zakat akan menerima zakat dengan baik karena dikelola dengan pengelolaan zakat yang profesional tadi. Yang kedua, akan melahirkan pemberian yang produktif, bukan konsumtif. Jadi bukan hanya memberikan ikan tapi memberikan kail, sehingga mustahik-mustahik tadi dengan beriringnya waktu akan berubah menjadi muzaki, orang yang bisa mengeluarkan zakat. Ini perlunya apa yang namanya UPZ, Unit Pengelolaan Zakat, atau kalau di negara kita ada Bajnas, atau kita kenal juga dengan yang namanya Amilin, yang bertugas untuk pengelolaan zakat. Yang terakhir ini dianggap biasa tapi penting. Secara psikologi, kalau zakat diberikan secara langsung, yang memberikannya akan memiliki rasa sombong dan kurang ikhlas, yang diberinya akan memiliki rasa minder dan malu. Karena kita tahu yang memberi zakat itu si A, kita pun tahu kita memberi zakat ke si A. Kalau melalui unit pengembangan zakat, melalui para pengelola profesional, insya Allah unsur psikologis ini akan hilang. Karena kita mengeluarkan zakat dengan ikhlas, yakin penerimanya adalah orang-orang yang benar dengan hak sebenarnya menerima zakat itu, pengelolanya insya Allah amanah.
Inilah pentingnya ada yang namanya unit pengelolaan zakat atau Bajnas. Alhamdulillah tadi disampaikan di Telkom sudah terselenggara dengan baik dan luar biasa, sudah terkumpul miliaran. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jadi zakat itu sebagai pembersih atau huru, yang kedua sebagai al-barakah, itu akan menjadikan keberkahan dalam harta kita. Yang ketiga an-numu, akan membuat semakin berkembangnya harta kita karena kita jariahkan, kita berikan, maka insya Allah jatah rizki orang lain akan Allah titipkan pelantaranya, perjalanannya melalui kita. Inilah pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Apabila kita berzakat, yang pertama akan bersih harta kita, yang kedua akan semakin berkah harta kita, yang ketiga akan semakin berkembang harta kita. Tidak ada ceritanya orang bersedekah semakin berkurang hartanya. Kalau bapak dan ibu pernah melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, itu di kota Mekah, di kota Madinah, sulit mencari penerima sedekah. Hampir tiap tempat banyak sekali yang bersedekah. Bukan hanya bermobil-mobil, tapi berkontainer. Mereka siapkan minuman, mereka siapkan makanan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Makanya tepat sekali tema yang disampaikan pada hari ini, bahwa Ramadan adalah bulan berbagi. Ramadan adalah bulan untuk memperlihatkan kedermawanan kita, karena Ramadan melatih kita bagaimana kepedulian. Ramadan hadir kepada kita sebagai bulan latihan. Riyadhatul Aqidah, Allah melatih keimanan karena iman terlatih melalui saum. Yang kedua riyadhatul ibadah, latihan ibadah. Ada orang di luar Ramadan jarang ke masjid, di bulan Ramadan rajin datang ke masjid, latihan ibadah. Ada orang di luar Ramadan jarang bangun di sepertiga malam, di bulan Ramadan bangun di sepertiga malam, latihan ibadah. Riyadhatul huluk, yang ketiga, Ramadan hadir kepada kita sebagai latihan akhlak. Allah menciptakan manusia itu, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Walaupun pekerjaannya sama, walaupun titelnya sama, walaupun gelarnya sama, walaupun jabatannya sama, rizkinya tidak akan sama. Bukan hanya jabatan, bukan hanya titel, bukan hanya pekerjaan, sama, lahir dari rahim yang sama, jatah rizkinya nggak akan sama. Maka betapa pentingnya yang namanya zakat. Untuk apa? Untuk kepedulian kita kepada mereka yang diuji dengan keterbatasan. Dengan saum kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita merasakan bagaimana orang yang tak punya tidak boleh makan dan minum di siang hari. Mereka haus dan lapar hanya di siang hari. Kita haus dan lapar hanya di siang hari. Mereka yang diuji dengan keterbatasan harta, haus dan lapar bukan hanya di siang hari, tapi boleh jadi di sepanjang hari. Maka dengan berbagi di bulan Ramadan, ini adalah bukti akhlak kita terlatih, memperlihatkan kepedulian kita terhadap sesama. Yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ibadah itu terbagi tiga. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati kita. Bapak-bapak tidak ngomong, tidak bicara, diem, tapi hatinya terus menyebut Allah. Ini ibadah qalbiyah. Di kantor fisiknya di balik meja komputer sibuk, fisiknya di balik pekerjaan sibuk, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas, tapi hatinya terus berzikir kepada Allah. Itu adalah ibadah qalbiyah. Mungkin jasadnya, fisiknya sibuk dengan dunia, tapi hatinya berduaan dengan Allah. Ini ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah qalbiyah dan badaniyah. Apa itu? Seperti halnya saum. Saum itu ibadah qalbiyah, karena tanpa niat, tanpa iman tidak mungkin. Badaniyah, kita menahan diri dari makan dan minum. Al imsaku anil mubtir min tulu'il fajri ila ghurubi samsi ma'aniyah. Saum menahan diri dari yang membatalkan, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada 9 hal yang membatalkan saum. Yang pertama, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Misalkan pulang ke rumah bikin kopi karena lupa bahwa sedang saum, diminum kopi itu habis setengah gelas. Setelah habis setengah gelas ingat bahwa sedang saum,
berhenti minum kopinya, dilanjutkan saumnya, sah saumnya. Yang setengah gelas tadi adalah hadiah dari Allah. Asal ulah ke kagok saragot deui batal. Yang kedua yang membatalkan saum, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Aya gitu. Moal juga nanya. Bilih aya nu tengah haja teu batal. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam mulut, dalam tubuh kita. Ada 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan, lubang belakang. Sedang saum ada sesuatu benda masuk ke mulut kita dengan sengaja. Misalkan main pingpong, bola pingpong nak kateleg, batal. Ngolek kuping terlalu dalam, batal. Ngupil terlalu dalam, batal. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kentut di dalam air itu pun membatalkan saum kita. Itu yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan saum adalah muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja karena sakit, karena di perjalanan nggak masalah. Yang kelima haid bagi perempuan. Yang keenam melahirkan bagi perempuan. Yang ketujuh keluar mani dengan sengaja. Sedang saum, onani, masturbasi, menghayal sampai keluar air mani, batal saum. Yang kedelapan hilang ingatan. Sedang saum pingsan, batal saumnya. Tanah pikir saum ngadadak gelo, batal saumnya. Kemudian yang kesembilan yang membatalkan saum adalah murtad. Ada yang menambahkan batal saum kalau sengaja niat untuk membatalkan saum, tapi itu debatable. Itulah saum menjadi amaliyah ibadah, ibadah qalbiyah dan ibadah badaniyah. Yang ketiga ibadah itu adalah ibadah qalbiyah, badaniyah dan maliyah. Ini adalah zakat. Zakat itu adalah ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah. Qalbiyah tanpa niat dari hati, sayang kita mengeluarkan uang untuk zakat, mengeluarkan harta untuk zakat. Padahal rizki yang sebenarnya milik kita, yang sebenarnya rizki kita itu yang sudah kita tasarufkan di jalan Allah. Karena ada rizki, ada milik. Kalau milik itu yang baru kita akui. Punya deposito sekian miliar, punya rumah sekian buah, punya mobil sekian, itu milik, baru kita akui. Yang menjadi rizki kita, apa yang sudah kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang sudah kita sodakohkan, harta yang sudah kita zakatkan, itu adalah milik kita yang sebenarnya, rizki kita yang sebenarnya. Maka tadi oleh Pak Ketua UPJ Telkom disampaikan sebuah hadis bahwa yang kita zakatkan, yang kita jariahkan, yang kita sodakohkan itu milik kita, sementara yang belum kita zakatkan itu milik ahli waris kita. Jadi ada milik, ada rizki. Makanya betapa pentingnya ibadah yang ketiga, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kita mengeluarkan zakat, yang pertama Allah akan membersihkan harta kita. Kita makan pisang tidak mungkin semuanya dimakan, ada cangkang pisang yang harus dibuang dulu. Dalam setiap hidup kita ada keringat, ada capek. Dalam sehari semalam kita harus mandi. Zakat itu bagaikan membuang kulit pisang, bagaikan membuang daki-daki dalam hidup kita. Allah akan membersihkan harta kita dengan berzakat. Yang kedua, dengan zakat akan bertumbuh kembang harta kita. Zakat itu adalah sedekah wajib, infak adalah sedekah sunnah. Sedekah wajib melalui zakat. Manfaat yang pertama, Allah akan memperbanyak jatah rezeki kita, mempercepat jatah rezeki kita. Rasulullah menyampaikan, istajilu rizqa bis sedekah, percepat datangnya rezeki dengan sedekah. Sedekah sunat namanya infak, sedekah wajib namanya zakat. Dengan sedekah, dengan infak, Allah percepat datang rezeki kita. Yang kedua, as-shadaqatu daf'ul bala. Tidak jadi musibah datang kepada kita, boleh jadi karena sedekah kita. Sedekah yang sunat namanya infak, sedekah yang wajib namanya zakat. Yang ketiga, as-shadaqatu kafaratud dzunub. Sedekah, zakat, infak akan menghapus dosa-dosa kita. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Pintu ampunan di bulan Ramadan ada 4. Yang pertama melalui saum. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa orang melaksanakan ibadah saum dengan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, semata-mata mengharap ridho Allah, penuh kehati-hatian, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, wa ma ta'akhir, dosa yang akan kita lakukan dijaga oleh Allah untuk tidak diperbuat oleh kita. Pintu kedua melalui qiyamul lail. Man qama ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, namanya tarawih. Kalau sebelum tidur, kalau setelah tidur tahajud. Makanya tarawih ada yang 11, ada yang 21, ada yang 31. Kalau di kita yang 11 dan 21, 23. Maaf. Kalau di kota Mekah 31. Dari habis Isya sampai jam 12 malam 20 rakaat. Satu rakaatnya itu bisa sampai setengah juz. Kalau di kita kan 20 rakaat itu cepat ya. Kita lihat di YouTube ada yang 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mah hilang tartilnya. Di Mekah itu 20 rakaat dari habis Isya sampai tengah malam. Jam 1 malam sampai menjelang sahur itu 11 rakaat witirnya. Jadi luar biasa. Allah berikan kesempatan Ramadan sebagai pintu ampunan. Orang-orang hebat seperti di kota Mekah dan Madinah, mereka hidupkan satu malam dengan ibadah. Man qama ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang akan kita lakukan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, bagaimana kalau saya hanya 11 rakaat? Ini hebatnya Ramadan. Sampaikan oleh Ustadz bahwa di bulan Ramadan itu amal sunat bernilai amal wajib. Qiyamul lail walaupun hanya sebentar di awal malam, paka'annama, tapi sholat tarawih yang hanya sebentar tadi pun kalau dilakukan dengan imanan wahtisaban, bagaikan kita sholat semalaman tak pernah berhenti di hadapan Allah. Makanya ini Ramadan luar biasa. Hidupkan Ramadan. Yang ketiga, pintu ampunan di bulan Ramadan adalah melalui malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri, siapa orang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kapan Lailatul Qadar itu datang? Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar. Biasanya 10 hari terakhir itu mulai Qadar, mikirin mudik, mikirin THR, mikirin baju baru. Padahal laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tajid. Lebaran itu bukan bagi yang mereka bajunya baru, tapi bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Kapan Lailatul Qadar akan datang? Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahiri fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil terutama di bulan Ramadan. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid kedua, di situ disampaikan kalau Ramadan awalnya hari Minggu, maka malam Lailatul Qadar kemungkinan malam 21. Kalau Ramadan awalnya hari Senin, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau Ramadan awalnya hari Selasa dan Jumat, kemungkinan besar Lailatul Qadarnya pada malam 27. Ini menurut Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, seorang ulama besar yang mukasafah, dibuka hijab oleh Allah, memprediksi seperti itu. Hari itu mangkewe malam 27 salatna entong gitu Pak. Perbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Yang keempat, pintu ampunan di bulan Ramadan adalah melalui perbanyak sedekah, melalui keluarkan zakat fitrah, keluarkan zakat mal, karena sedekah akan menjadi kafaratud dunub, Allah hapus dosa-dosa kita. Terakhir, dengan sedekah, dengan zakat, as-shadaqatu kafaratul uyub, sedekah akan menutup aib-aib kita. Orang teu pantas disebut Kang Haji sebenarnya, meninggal karena kalakuan, tapi kok Allah dihapus, ditutup aib-aib kita. Orang panggil kita Akang, orang panggil kita Kang Haji, Kang Mas, kita dihargai bukan karena kita hebat, tapi Allah tutup aib-aib kita. Insya Allah dengan sedekah, as-shadaqatu kafaratul uyub, Allah akan menghapus aib-aib di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan tahun ini tidak akan pernah datang lagi, hanya sekali.
Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda. Di penghujung Ramadan Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka umatku akan berharap 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Kenapa kita akan berharap 1 tahun semuanya Ramadan? Karena Ramadan luar biasa. Diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah, doa-doa kita dikabul Allah. Salasun da'awatin la turad. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak Allah. Yang pertama dakwatul walid, doa kedua orang tua. Yang kedua dakwatul shaim, doa orang yang sedang saum. Yang ketiga dakwatul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan saum kita. Allah terima saum kita, Allah terima qiyamul lail kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aina innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka anta arhamur rahimin warzuqna innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq hudma sofa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa kita telah menyimak paparan yang padat makna terkait tentang zakat. Ada harta, ada hak milik orang lain pada harta yang kita miliki, itulah zakat. Zakat menjadi bukti keimanan kita, menjadi penyempurna syahadat, salat dan puasa kita. Karena dengan berzakat kita menjadi suci, menjadi bersih, menjadi bertumbuh, sekaligus juga memberikan keberkahan tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk perusahaan kita tercinta, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.